bersyukur dan bersuka cita sekali kita boleh berkumpul di tempat ini kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Sepanjang tahun 2023 sudah kita lewati dan saya percaya kita semua diberkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sepanjang tahun melimpah atas kami.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap bersorak lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita saudaraku. Dan boleh sama-sama teriakan haleluya. 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 Sebab kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan
besar. Amin saudaraku. Dia Tuhan yang mulia dan dia turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Allah yang menyelamatkan kami. Mari berikan sorak-sorai kita yang lebih dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan yang mulia.
kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Amin, haleluya. Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau curahkan, anugerah yang besar yang telah Kau limpahkan atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan bagian dari harta kami Tuhan, untuk pekerjaan rumah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan mau memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri. Kasih Tuhan telah berbagai terbias cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Kami berterima kasih untuk semua perjalanan tahun lalu. Ada banyak hal yang sulit tetapi kami bisa dituntun sampai membuka tahun ini. Ini minggu pertama Tuhan, kami masuki tahun 2024. Ada banyak minggu yang harus kami lewati. Tetapi kami percaya selalu ada Tuhan di dalam setiap hari-hari kami. Ada banyak kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. That's enough for me. Itu cukup buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang Kau sudah rancangkan. Terimalah pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami menerima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dikuatkan bahkan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa saudara semua. Shalom. Baik, terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita sampai menuntun kita di tahun yang baru. Ini adalah minggu yang pertama. Sekali lagi ada banyak minggu-minggu yang akan kita lewati. Percayalah selalu ada Tuhan di dalam hari-hari kita, saudara. Baik saudara, hari ini saya akan masih melanjutkan seri khotbah sampai mungkin 2 bulan ke depan ya. Saya akan masih bicara tentang unfailing hope atau pengharapan yang tidak pernah gagal atau pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, ini menjadi tema tahunan kita dan saya berharap saudara menangkap pesan ini dengan baik sehingga kita boleh melewati tahun ini dengan pengharapan yang besar dan kita tidak menjadi orang-orang yang menyerah dan kecewa dengan pengharapan-pengharapan yang ada. Nah saudara, makanya saya ingin secara komprehensif semua ayat kita bahas karena tidak baik kalau kita hanya mencuplek-cuplek satu ayat saja. Walaupun kita punya ayat emas kita Roma 5 ayat yang kelima, tapi saya akan mencoba membahasnya mulai dari ayat yang pertama ya. Karena kitab Roma ini secara garis besar berbicara tentang faith atau iman. Bahkan seluruh kitab Roma ini semua diwarnai dengan bicara tentang iman. Nah saudara, mari kita akan lihat kali ini di ayat yang pertama dan mungkin sedikit tambahan ayat kedua. Mari kita akan melihat ayat-ayat ini menjadi dasar kita saudara ya. Secara khusus ayat yang pertama menjadi konsentrasi kita. Perhatikan, karena nanti kan Roma 5 ayat 5 menjadi ayat emas kita. Nah kita mulai dari ayat yang pertama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara ya, katakan iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kita yang hidup di dalam iman akan berdiri dan bermegah di dalam pengharapan. Katakan amin. Jadi untuk menerima pengharapan yang tidak mengecewakan, langkah yang pertama saudara nggak bisa lepas dari namanya iman, saudara. Nah tetapi sebelum kita masuk dalam iman, maka saya ingin berbicara tentang apa itu pengharapan, supaya kita bisa meluruskan semua cara berpikir kita ya. Perhatikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu artinya sesuatu yang dapat diharapkan. Bisa berupa barang, misalnya berupa benda. Misalnya nih, Pak Tony punya pengharapan apa lah? Kalau pengharapannya benda, saya bisa berkata tuh ada banyak ruko-ruko di depan kosong ditulisnya dijual. Harapannya bisa kebeli ya, buat kantor gereja, buat apa, buat kelas sekolah minggu, itu harapan, ya kan? Saudara, atau juga bisa keinginan yang di dalam hati yang menjadi kenyataan. Apa keinginan saudara? Dan menjadi kenyataan. Saudara, atau yang ketiga adalah pengharapan itu bisa berupa orang, ya. Orang yang diharapkan atau dipercaya. Misalnya, saudara punya anak, harapannya ya besok menjadi anak yang pintar, anak yang berbakti, punya keluarga yang baik, ya, menikah dengan orang yang tepat, maka mereka akan menjadi bahagia. Itulah pengharapan kita kepada seseorang, kepada anak-anak. Nah, saudara, itulah namanya hope atau pengharapan. Nah, saudara, hari ini kita mengambil tema tentang unfailing hope atau pengharapan yang tidak gagal atau pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, itu sebabnya hari ini kita berkata pengharapan
orang yang memiliki pengharapan yang kuat, yang bermegah, berdiri di dalam pengharapan tidak menjadi kecewa, saudara, ini bukan sesuatu yang instan. Saudara, ini adalah sebuah proses yang harus perjalanan panjang dalam kehidupan kita. Nah, makanya hari ini kita akan melihat steps to hope. Bagaimana kita bisa melihat langkah-langkah untuk kita bisa menerima pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara ya, nah langkah-langkahnya apa? Karena orang yang memiliki pengharapan tidak mengecewakan itu adalah hasil dari sebuah proses yang panjang. Nah, apa yang kita mesti miliki? Yang pertama adalah pengharapan yang tidak mengecewakan butuh unsur yang pertama. Namanya iman atau faith. Katakan iman. Nah, perhatikan di dalam ayat yang pertama, sekali lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang punya iman hidupnya dalam damai sejahtera. Walaupun kita punya pengharapan yang tidak kunjung hadir, tetapi perhatikan, orang yang punya iman hidupnya sejahtera, saudara. Enggak bingung, enggak gampang menyerah. Nah, saudara, hari ini bicara soal iman menjadi langkah pertama ya. Nah, tapi secara khusus saya ingin bicara soal iman pada hari ini menjadi langkah pertama kita. Apa hal-hal yang bicara soal iman? Alkitab menuliskan seorang yang disebut dengan bapak orang beriman atau bapak orang percaya, namanya Abraham. Nah, di dalam kehidupan Abraham ada sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Roma. Saya percaya mungkin saudara pernah untuk membacanya atau pernah mendengarnya. Gak ada salahnya, mari kita akan baca bagaimana Abraham, orang yang, perhatikan ya, dijanjikan Tuhan, Abraham, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Wah, Abraham berkata, wah gimana ya, puji Tuhan lah, tapi dari hari ke hari, jangankan seperti pasir di laut, satu anak pun gak keluar dari pernikahan mereka. Berjalan sampai kemudian malam-malam, Tuhan menjumpai Abraham dan berkata, Abraham keluar dari kemahmu. Loh ngapain? Keluar aja. Abraham keluar. Terus gimana Tuhan? Pandang ke atas. Lihat apa kamu? Lihat bintang. Tuhan berkata, hitung bintang. Enggak bisa dong, segitu banyak. Tuhan berkata, demikian nanti keturunanmu, seperti bintang di langit. Tapi setelah mereka menjadi tua, bahkan Alkitab berkata Sarah berhenti haid, dan Abraham sudah menjadi tua, satu anak pun enggak muncul, saudara. Maka kita melihat akhir dari kisah kehidupan Abraham yang penuh dengan intrik, tetapi kita melihat pada akhirnya lahirlah anak perjanjian. Pengharapan yang diberikan akhirnya tergenapi dalam kurun waktu yang panjang. Masalahnya begini, pengharapan yang datang dari Tuhan pasti akan menjadi nyata. Hanya soal waktu. Katakan amin. Jadi kalau sudah punya pengharapan tidak muncul, sekali lagi katakan itu hanya soal waktu, ya. Bisa terjadi hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Nah saudara, perhatikan hal ini. Mari kita akan baca kisah Abraham ini yang dia seorang yang memiliki pengharapan yang tidak menjadi kecewa. Wah indah sekali nih. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 20. Perhatikan ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, Abraham dituliskan Alkitab tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena janjinya keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi yang terlihat istrinya udah menjadi berhenti haid, dianya menjadi tua. Dan ini yang disebut Alkitab tidak ada dasar untuk berharap. Ya, maka saya lanjutkan ya supaya kita lebih jelas. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, baca sama-sama, 2, 3 malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah kalimat ini saya ambil masukkan dalam lagu saya ya, tentang kita menguatkan iman, kepercayaan kita. Di tengah-tengah keadaan yang membingungkan,
mari kita makin menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat bagaimana Abraham akhirnya mendapatkan anak penghiburan, anak perjanjian, lahir dalam hidupnya Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kurun waktu yang tidak ada dasar untuk berharap. Udah usia tua, saudara. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki unfailing hope? Yang pertama adalah iman memampukan kita hidup di dalam pengharapan. Langkah pertama untuk memiliki unfailing hope adalah saudara masih punya iman. Katakan aku punya iman. Saudara, iman itulah yang akan memampukan kita hidup dalam pengharapan. Karena Tuhan berjanji bagaimana engkau akan diberkati dengan keturunan yang banyak. Pengharapan, Abraham mulai punya pengharapan. Nah, pengharapannya kuat karena dia berharap kepada yang kita logo yang saya jelaskan kemarin, ada dua pribadi, kasih Kristus dan yang kedua Roh Kudus. Kepada Tuhan, Abraham berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, kalau saudara ini punya dasar untuk berharap, saudara itu bukan pengharapan lagi. Misal, anak saudara datang, "Mah, Pak, bulan depan harus bayar semesteran nih. Berapa nak? 7 juta. Kalau di rekening saudara ada 50 juta, itu bukan pengharapan. Ngerti ya? Itu bukan tanpa dasar pengharapan karena saudara bisa bayar. Kapan bayar terakhir? Tanggal 20, baik sebelum tanggal 20 mama transfer. Itu bukan pengharapan. Karena saudara punya dasar, atau saudara, "Mah, mau bayar semester di bulan depan, berapa nak? 7 juta. Saudara lihat rekening hanya ada 2 juta. Tapi saudara berkata, tokonya tak doain, siapa tahu nanti tahun ini, bulan ini tokonya laris, bisa nutup untuk bisa bayar semesteran. Ada untung. Itu dasar untuk berharap. Lah orang yang tidak punya dasar untuk berharap itu Abraham. Dijanjikan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit, tapi istrinya berhenti haid. Dianya sudah menjadi tua dan tidak punya anak sama sekali, saudara. Nah, inilah yang disebut tidak punya dasar pengharapan. Kalau saudara misalnya nih, divonis dokter, ya dijauhkan Tuhan kiranya ya. Maaf Pak, maaf Bu, ada kanker di perut ibu. Kanker, oh ya Pak, stadium berapa Pak? Stadium 4, stadium akhir. Waduh, terus ya kalau mau diobati ya 50-50, misalnya ke Penang, biayanya berapa? Ya kurang lebih 500 juta. Nah kita kan jadi pikir, duit tidak punya, 500 juta, ya kan? Lagian penyakitnya nggak mungkin sembuh, hanya 50-50. Ya kalau sembuh, kalau enggak, saudara nggak punya dasar pengharapan sama sekali. Sehingga saudara berkata, sudahlah, saya akan siap untuk menanti ajal. Itu orang nggak punya dasar untuk berharap. Tidak punya modal untuk berharap gitu ya. Nah Abraham kenapa dia tetap kuat sampai akhir hidupnya, dia akhirnya mendapatkan anak di usia tuanya, karena dia punya iman. Nah inilah yang harus kita miliki hari ini. Iman itu yang akan menuntun kita di dalam pengharapan. Orang yang punya iman pengharapannya gak mudah goyah. Saudara, ini yang kita mesti pahami. Bagaimana kita melihat di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang punya iman dan mereka kuat di dalam pengharapan. Seperti misalnya Yusuf. Kita tahu Yusuf dari kecil dia dapatkan mimpi, pengharapan masa depannya. Dapat mimpi 11 berkas gandum, kakaknya, keluarganya dan berkas gandum ibunya. Bapaknya tunduk ke berkas gandumnya. Kemudian dapat mimpi berikutnya, ada 11 matahari, bintang dan bulan jatuh di bawah kakinya. Semua dua mimpi itu intinya sama, Yusuf akan berkuasa atas seluruh keluarganya. Tetapi yang terjadi, dia tidak melihat itu menjadi semacam kenyataan, saudara. Karena yang dialami adalah dia dibenci kakaknya, justru dipukuli, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dari budak masih difitnah, masuk penjara. Saudara, tetapi apa yang membuat Yusuf kuat sampai akhirnya dia dinobatkan menjadi raja kedua di Mesir. Alkitab berkata dia dinaikkan kereta yang kedua di Mesir.
Kereta kedua itu mungkin kalau sekarang itu mobil dengan plat nomor Mesir 2 ya, Mesir satunya Firaun. Ya, kalau sekarang Indonesia 1 mobilnya Pak Jokowi, Indonesia 2 ya Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Yusuf itu pakai kereta yang kedua di Mesir. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun di Mesir yang bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Saudara bayangkan, orang ini kuat dan saudara tahu dari mimpi yang terjadi sampai dia dinobatkan menjadi raja kedua di Mesir butuh waktu 13 tahun. Saudara. Maka saya berkata di awal tadi, pengharapan di dalam Tuhan pasti terjadi, hanya soal waktu. Katakan amin. Bagaimana kita tetap bertahan di dalam pengharapan. Nah dasarnya adalah iman. Iman itu sesuatu yang belum lihat hari ini. Tapi kita yakin karena yang ngomong Tuhan, saudara. Tapi kita yakin karena Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Nah itu yang membuat kita tetap kuat. Maka miliki iman di dalam Kristus, saudara. Iman di dalam Kristus yang akan memampukan kita hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, hal yang paling indah buat kita. Pengharapan yang lahir dari iman, dasarnya adalah firman Allah atau firman Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia percaya itu, yakin tuh dengan iman. Walaupun tidak ada dasar, tapi dia yakin bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kenapa dia punya kekuatan seperti itu? Perhatikan yang cetak warna kuning, saudara ya. Menurut apa? Yang telah difirmankan, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Perhatikan, menurut yang telah difirmankan, Abraham percaya dia akan menjadi bapa banyak bangsa walaupun satu anak pun belum lahir, karena menurut yang difirmankan, saudara. Jadi dasar pengharapan kita harus firman Tuhan. Bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata penyemangat, tetapi firman Tuhan harus menjadi dasar pengharapan kita, saudara. Walaupun ada kata-kata motivasi yang seolah-olah baik, tapi tidak alkitabiah, jangan mau hidup di dalamnya. Loh ada atau Pak Tony? Ada, saudara. Contoh yang kelihatannya baik begini ya. Saudara pernah mendengar ungkapan motivasi begini, hidup itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Pernah mendengar? Ya, saudara percaya itu? Itu enggak alkitabiah loh saudara, ya kan? Karena Alkitab berkata orang percaya itu berjalan seperti menuju Bukit Sion. Makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat menuju ke puncak. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saudara mau percaya yang mana? Hidup itu seperti roda, sehingga ketika kau sedang mengalami jatuh, sakit, lemah, kau berkata, ya memang aku lagi di bawah, sebentar lagi aku akan di atas. Karena hidup itu seperti roda. Saudara, jangan hidup menurut kata-kata motivasi. Hidup sesuai firman Tuhan. Saya akan berjalan menuju Sion, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Katakan amin. Saat kita terjatuh, saat kita lemah, kita seolah sedang berdiri, tapi tidak terjatuh, saudara. Jadi kalau misalnya nih ya, stepnya dari sini. Kita mulai percaya Yesus. Berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, sampai di sini. Misalnya dalam perjalanan, kita lemah, jatuh. Di sini nih, kita bukan jatuh ke bawah, saudara. Kita hanya sedang berhenti sejenak. Dan ketika Tuhan memulihkan, kita kuat lagi untuk naik ke atas. Firman Tuhan itu membuat kita itu increase. Terus ada pertumbuhan. Bukan turun, saudara. Maka kalau kita mau hidup di dalam firman, saudara yakin pasti akan tergenapi. Maka pengharapan yang kita miliki dasarnya bukan filosofi manusia, bukan kata-kata bijak, bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi firman Tuhan yang saudara pegang. Firman Tuhan yang harus saudara kuat-kuat pegang. Firman ngomong begini, ketika engkau sakit misalnya, dan engkau membaca Alkitab, engkau mendengar firman Tuhan lewat lagu-lagu, dan tiba-tiba ada muncul dalam hatimu firman Allah, akulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, aku adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara pegang itu, menjadi sebuah kekuatan iman. Karena kalau saudara berpegang pada sekedar kata-kata bijak, saudara bisa lemah, saudara.
Tapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Amin. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Dia tetap akan melaksanakan janjinya sesuai firman Tuhan. Saudara, sekali lagi hanya soal bicara waktu. Natal kemarin kita merayakan ada sebuah nubuatan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Hai Bethlehem, Efrata, yang terkecil di antara kamu, akan lahir bagimu juru selamat. Bethlehem akan lahir juru selamat. Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, saudara. Tetapi gimana nih kalau sampai Maria udah hamil besar? Kalau sampai Maria dan Yusuf, Maria melahirkan di Nazaret, gagal nubuatan Nabi Mika, betul? Di saat yang kritis, di saat nubuat ini bisa gagal, tiba-tiba Tuhan memakai raja yang jahat, Herodes, raja yang tidak kenal Tuhan, membuat sebuah peraturan untuk membuat sensus. Orang-orang harus dihitung menurut daerah kelahirannya. Yusuf orang Bethlehem, dia harus kembali ke Bethlehem. Dalam perjalanannya dia gak sadar, dia sedang menggenapi nubuatan Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Sampai di Bethlehem lahir Yesus Kristus. Tepat seperti yang dinubuatkan. Firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Katakan amin. Dia akan pakai cara apapun supaya nubuatan firman Tuhan pasti tergenapi. Saudara, gak usah takut dengan semua hal. Sekali lagi hanya soal waktu. Nah soal waktu itulah kekuatan kita pertama adalah iman kepada Kristus. Yang kedua adalah firman Allah. Sesuatu yang tidak berubah, saudara. Ya. Tapi kalau sudah gantungkan iman saudara, pengharapan saudara kepada manusia, situasi yang bisa berubah, wah saudara akan menjadi kecewa. Tetapi pengharapan kita menjadi unfailing hope, menjadi pengharapan tidak mengecewakan kalau kita mendasarkan ke dalam firman Tuhan, saudara. Saya saksikan mungkin pernah ya, kelas 2 SMA tahun 88, saya mengikuti retreat pelajar. Saya bukan orang yang kenal Tuhan dari kecil, saya hanya ikut-ikut teman-teman ibadah di gereja Katolik ya. Karena sekolah saya Katolik sampai SMA. Sehingga saya nggak pernah ikut, mama saya Kristen ke gereja tapi saya nggak pernah ikut. Karena saya ikut teman-teman, kebaktian hari Sabtu ya, senang sama teman-teman, pulang nongkrong. Saudara, tapi kelas 2 SMA saya ikut retreat dan waktu itu ada saya didorong teman saya ikut retreat dan di dalam retreat itu ada pengkhotbah yang berkhotbah tentang keselamatan. Dan dia selesai khotbah membuat altar call. Ngomong gini, siapa yang saudara mau percaya? Buka hati untuk Yesus, alami lahir baru. Angkat tangan, semua angkat tangan saudara. Waduh, orang nangis semua saudara. Setelah didoakan, yang turunkan tangan. Yang kedua, kali ini saya undang maju. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuh waktu jadi hamba Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, silakan maju. Yang maju 2 orang, salah satunya saya, saudara. Saya lihat tengok kiri kanan gak ada yang maju, saudara. Hanya 2 orang. Tapi sejak itu saya yakin itu adalah firman Allah buat saya. Dan ketika saya menjalani hari-hari saya, tidak semudah hal yang tampak. Tiba-tiba papa saya sakit, kena stroke 8 tahun. Mama saya seorang ibu rumah tangga biasa, sehingga kami harus kesulitan keuangan. Saya hampir tidak bisa sekolah. Untung ada teman mama saya yang kuliahkan saya. Itu pun tidak sampai selesai, karena semester 4 dia stop bantuannya. Saya harus bekerja sambil kuliah di Jogja. Saudara, itu yang saya lakukan. Loh, terus rencana Tuhan untuk saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, hampir sudah lupa saya, saudara ya. Saya sudah lupa sama sekali. Karena kebutuhan saya mencukupi, saya bisa lulus kuliah, nolong mama saya punya 3 adik yang saya biayai kuliah. Sekolahnya, kuliahnya, ada 1 adik yang di Satya Wacana, saya harus bayarin, saya bekerja keras untuk membiayai keluarga. Jadi hamba Tuhan masih gak kepikir, saya sudah lupa tentang itu. Tapi dengar baik-baik. Firman Tuhan ketika diucapkan, ya dan amin. Katakan amin. Saudara, tiba-tiba dengan sesuatu yang Tuhan atur, dia kirim saya ke Magelang dalam urusan pekerjaan. Di Magelang saya berjumpa dengan beberapa orang yang akhirnya merintis gereja Tuhan, Alitia Magelang ini, saudara. Tahun 2000 saya ditahbiskan oleh pendeta Tommy Lombuan. Engkau akan menjadi hamba Tuhan dan melayani jemaat ini. Dan saya menjadi pendeta, saudara.
dengan jemaat yang awal-awal. Saudara, saya jadi ingat, oh iya ya, saya pernah ngambil keputusan jadi hamba Tuhan tahun 88. Tahun 2000 Tuhan teguhkan saya menjadi hamba Tuhan. 12 tahun butuh untuk saya tergenapi firman Tuhan. Tapi 12 tahun tidak membuat Tuhan lupa, tidak membuat janji itu gagal. Katakan amin. Saudara, itu yang terjadi. Maka pengharapan kita itu diletakkan bukan kepada manusia, kepada keadaan, kepada kata-kata motivasi yang seolah-olah menyenangkan kita. Saudara, kalau saudara terima firman Tuhan, pegang. Sekalipun itu enggak mudah. Dan inilah yang saya alami, saudara ya. Dan saya percaya kalau saudara mau hidup dalam pengharapan, modal yang kedua adalah saudara dasarkan pengharapan saudara bukan dengan kenyataan, tapi firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Nah, yang ketiga ini penting buat kita. Saya ingin memberikan peringatan untuk kita supaya kita waspada. Iman itu tidak selalu berbanding lurus dengan fakta. Ya, saudara mesti camkan itu. Iman tidak selalu berbanding lurus dengan fakta. Coba kita lihat ya, apa yang ditulis oleh kitab Roma pasal 4 ayat 19. Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui. Tahu Abraham. Apa yang dia ketahui? Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dan karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, ini yang terjadi. Abraham punya iman yang tidak lemah. Walaupun faktanya tidak berbanding lurus dengan imannya. Iman berkata, firman berkata, kamu akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sampai Abraham umur 100 tahun, dia belum punya anak. Tapi Alkitab berkata, imannya tidak menjadi lemah. Dia punya iman yang saya sebut unfailing hope, yang tertulis nanti di ayat yang kelima, saudara. Ini yang indah, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Dia tahu, dia ngerti, dia sadar betul. Usianya sudah 100 tahun, istrinya Sarah 90 tahun dan sudah berhenti haid. Rahimnya sudah tertutup. Saudara, nah ini yang membuat banyak orang seringkali kecewa dengan pengharapan karena begitu mereka berharap besar dan akhirnya mereka yakin didoakan pengurapan, ditumpang tangan pendeta, diuyak-uyak kepalanya ya sampai pengurapannya bisa merasuk ke dalam hati. Dan begitu keluar dari gereja faktanya tidak seperti iman yang terjadi. Orang berkata, loh terus gimana? Tidak ada kenyataan. Dan orang menjadi kecewa di dalamnya. Saudara, saya yakin kalau kita mungkin secara normal, kalau saya jadi Yusuf, saya mungkin pun akan berpikir, walaupun tidak diceritakan ya. Yusuf dapat mimpi dengan indah. 11 berkas gandum kakak dan adiknya sujud di bawah gandumnya. 11 bintang, bulan dan matahari sujud di bawah kakinya. Jelas visi pengharapannya besar. Tapi apa yang terjadi? Dia bangun, kakak-kakaknya benci sama dia. Dia cerita mimpinya, makin benci kakak-kakaknya. Dia cerita mimpi kedua malah dipukuli, saudara. Bukannya diangkat tinggi, malah dimasukkan ke tempat yang lebih dalam lagi. Bukannya dipukul jatuh rebah ke tanah, masuk no sumur, sebuah tempat yang lebih dalam lagi, saudara. Besoknya diangkat, dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir, dia bekerja di rumah Potifar. Di sana Alkitab berkata karena disertai Tuhan, Yusuf diangkat menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Saya membayangkan Yusuf akan berkata begini, kali ini mimpinya tergenapi. Seluruh pelayan tunduk di bawah kakiku. Kepala pelayan, saudara. Seluruh pelayan di rumah ini tunduk di bawah kakiku. Rencana Tuhan terjadi. Apakah itu? Tidak. Bukan itu rencana Tuhan. Dia difitnah masuk penjara. Di penjara Alkitab berkata dia disertai Tuhan. Dan dia menjadi kepala orang-orang penjara. Dan dia mungkin berkata, oh kali ini nih rencana Tuhan nih. Aku jadi kepala seperti mimpiku. Tapi Tuhan berkata bukan itu. Dan akhirnya dia baru menjadi raja kedua di Mesir. Tuhan berkata baru ini. Karena mimpinya, keluarganya akan mengakui kekuasaan Yusuf. Saudara, perhatikan. Iman itu kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Iman tidak selalu berbanding lurus dengan fakta. Jadi jangan menjadi kecewa. Ya. Ada pengharapan-pengharapan yang kita miliki dasarnya firman Tuhan. Dasarnya bukan keinginan kita, tapi firman Tuhan dan iman. Katakan amin. Kadang pengharapan kita itu campur baur dengan keinginan kita, saudara. Ada orang Kristen ketika lihat mobil Alphard lewat, ditumpang tangan dari jauh. Dalam nama Yesus Kristus, milikku. Lu piye toh? Ya kan? Itu keinginanmu atau pengharapan? Pengharapan yang kita punya itu di dalam Tuhan. Amin. Bukan mengimani main tumpang-tumpang tangan mobil orang, tumpang-tumpang tangan rumah orang. Saudara, nggak bisa begitu. Saudara, mari kita hidup di dalam iman. Dan kalau sudah punya iman, firman Tuhan berkata kepada kita, aku akan menyembuhkan, aku akan memulihkan, aku akan memberkati anak-anakmu. Pegang itu. Walaupun fakta yang muncul tidak berbanding lurus dengan iman. Kadang faktanya berbalik, ya kan? Katanya dia akan memulihkan. Kenapa usahaku diizinkan merugi? Katanya dia akan menyembuhkan. Kenapa aku divonis dokter dengan penyakit yang berat? Saudara, iman tidak sesuai kadang dengan fakta. Dan itu sebuah kenyataan. Kita lihat di dalam Alkitab banyak. Daud itu masih muda, diurapi oleh Samuel di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah kakaknya, di depan bapaknya loh. Samuel, nabi yang besar itu menuangkan minyak di kepala Daud dengan berkata, kamu akan menjadi raja di Israel. Besok, apakah Daud langsung jadi raja? Tidak. Dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh loh saudara. 13 tahun dia dalam pelarian saudara. Anda bayangkan. Waktu 13 tahun di padang gurun dalam pelarian. Anda bayangkan. Kalau kita mungkin ngomong, Tuhan katanya aku jadi raja. Mana? Mungkin saudara akan menghibur diri, jangan-jangan tahun depan nih. Tahun depan masih lebih parah lagi. Saul lebih ngejar-ngejar lagi. Saudara, mungkin saudara berkata mungkin bukan tahun ini, mungkin 2 tahun lagi. 13 tahun Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Baru akhirnya dinobatkan benar-benar menjadi raja di Israel. Anda bayangkan ya, kadang firman Tuhan itu tidak selalu berbanding lurus dengan fakta atau kenyataan. Maka kalau kita mengalami situasi itu, pesan saya dari mimbar ini, jangan mudah kecewa, jangan mudah menyerah, nantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah lalai. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Dia pasti akan menggenapi sesuai dengan janjinya. Nah, bagian yang terakhir adalah apa yang kita harus miliki ketika iman tidak berbanding lurus dengan fakta. Saudara, yang terakhir ini penting. Di ayat yang ke-20 dan 21, perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, terhadap pengharapan kepada Allah, ia, Abraham, tidak bimbang. Katakan tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Nah ini kalimat ini saya masukkan di lagu baru saya, Unfailing Hope itu ya. Bahwa kita harus menguatkan. Ku kuatkan kepercayaanku. Di saat-saat sulit kita harus alami, kita harus makin menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Perhatikan yang pertama, tidak bimbang. Ketika saudara melihat fakta tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan bimbang. Yakin rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yes. Rencana Tuhan yang terbaik. Jadi jangan pernah khawatir ya dengan semuanya itu. Yang kedua, perkuat iman kita. Kita yakin waktu Tuhan yang terbaik. Dia nggak pernah gagal, dia tidak pernah lalai. Allah pasti mengenapi janjinya. Perkuat iman kita. Katakan amin. Yang ketiga, muliakan Allah, saudara. Di tengah-tengah situasi yang mungkin fakta tidak sesuai dengan pengharapan kita. Saudara mesti kuatkan dan mari kita pakai mulut kita bukan untuk ngomel, tapi memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan. Nah, saya pernah menjelaskan ada kesalahpahaman orang percaya ngomong begini, Pak, Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala perkara. Iya. Nah kalau saya sakit, apakah saya harus mengucap syukur? Tuhan terima kasih untuk sakit saya. Saya bukan begitu. Ya.
Jadi begini ya, ada dua jenis ucapan syukur. Yang pertama adalah ucapan syukur ketika kita menerima banyak hal yang baik dari Tuhan. Saudara disertai Tuhan, diberkati, disembuhkan, saudara menaikkan namanya ucapan syukur. Tapi bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika kita merugi? Bagaimana ketika kita sedang mengalami goncangan dalam hidup kita? Ada hal yang kedua yaitu korban ucapan syukur. Katakan korban. Nah, korban itu sakit. Ya. Korban ucapan syukur. Sekali lagi, apa bedanya korban dan pemberian? Korban itu mesti harus ada rasa sakit di sini. Ya, saudara, pemberian tidak harus dengan rasa sakit. Saudara di lampu merah ada pengamen, buka kaca keluarin duit 2.000. Enggak perlu rasa sakit di sini, ya kan? Tapi janda yang tidak hanya 2 peser keping uang yang dia punya. Tuhan Yesus berkata, berikan apa yang kamu punya. Dia berikan seluruhnya. Ketika dia memberikan itu korban. Kenapa? Rasa sakit. Habis ini mati aku enggak punya duit. Enggak bisa makan aku, ya kan? Pengorbanan itu, korban itu dengan rasa sakit. Nah, ketika engkau naikkan korban syukur, mungkin kau sakit, tapi mulutmu tetap bisa memuji Tuhan. Itu namanya korban ucapan syukur. Ketika engkau sedang goncang di dalam hidupmu, engkau tidak meninggalkan Tuhan, malah engkau berlutut di hadapan Tuhan dan memuji Dia, dan itu namanya korban ucapan syukur. Dengar baik-baik. Menaikkan syukur di tengah-tengah situasi yang buruk, saudara. Dan yang keempat, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Perhatikan ya, ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Amin. Tuhan bukan manusia yang bisa berjanji dan mudah melupakannya. Tuhan Allah yang ketika Dia berjanji, pasti akan menggenapinya. Katakan amin. Pemain musik sudah siap? Saya mau katakan satu perkara ini. Bagaimana hidup kita harus terus hidup dalam pengharapan. Hari ini saya bicara soal langkah pertama. Apa langkah pertama untuk unfailing hope? Yaitu iman. Katakan iman. Saya masih punya iman. Dan orang yang punya iman, tadi disebutkan 3 perkara. Bagaimana orang yang punya iman? Yaitu yang pertama, iman menghasilkan pengharapan yang kuat. Pengharapan yang lahir dari hidup kita harus dasarnya firman Tuhan. Iman harus dasarnya firman Tuhan. Iman gak bisa didasari dengan kata-kata motivasi. Ya. Iman harus dasarnya firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang beriman, ketika kita punya iman, peringatan buat kita adalah iman tidak selalu berbanding lurus dengan fakta. Dan kalau itu terjadi, jangan menjadi lemah. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Amin. Yes. Tidak pernah kita pikirkan. Ya, saya senang menceritakan apa yang dialami oleh Rian ya, anaknya Kocong. Pernah bersaksi, saudara. Dia mau pergi ke Surabaya naik travel. Dan dia bukan orang yang mudah naik kendaraan umum. Dia hanya bisa karena dia sering pusing. Dan dia hanya ada bisa duduk di belakang supir. Jauh-jauh hari dia pesan kursi di belakang supir. Pak, saya pesan kalau nggak ada saya cari travel lain. Dan sopirnya ngomong masih kosong kok. Silahkan. Dan akhirnya dia pesan kursi di belakang supir. Travel pakai elf besar, saudara. Dan dia akhirnya di hari yang ditentukan dia dijemput travel. Dia kaget karena kursi yang dia pesan sekian bulan yang lalu itu diduduki oleh ibu-ibu, saudara. Dan dia menegur dong. Dia berkata, maaf Bu, itu kursi saya. Bukannya ibu ini geser, ibu ini marah-marah. Memangnya ini travelmu? Ini travel semua bayar. Kenapa harus kamu geser-geser? Kok kamu mau booking apaan? Saya sudah duduk di sini dulu. Ini ibu nggak mau geser, saudara. Waduh, si ibu malah marah-marah, saudara. Dan akhirnya dia ngomong, sudahlah. Dia sudah berdoa untuk perjalanannya menyenangkan, ya. Tapi ternyata harus menghadapi situasi yang gak enak, marah-marah ibu-ibu. Dia mau ya sudahlah, akhirnya dia harus duduk di pinggir yang sebelah kiri karena ibu ini dengan anaknya. Perjalanan naik travel malam hari sampai di daerah Nganjuk, tiba-tiba terdengar suara duar. Ada seseorang dengan iseng lempar batu, saudara. Dan batu itu persis kena kaca di belakang sopir.
Dan begitu duar, ibu itu teriak, wah, dan bocor darah saudara. Kepalanya pecah, bocor darah, waduh orang bingung akhirnya. Dan dalam kondisi begitu Tuhan ingatkan. Tuh lihat, kalau kamu ngotot duduk di situ, kamu yang kena batu. Untung kamu ngalah ya. Kadang kita itu mesti ngalah untuk sesuatu yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Enggak usah bingung saudara ya. Ketika mungkin fakta tidak sesuai dengan hal-hal yang kita hadapi, percayalah rencana Tuhan itu pasti lebih baik. Amin. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu mari kita tidak mudah kecewa. Mari kita tidak bimbang. Mari justru kita menguatkan kepercayaan kita, kuatkan iman kita. Dan mari pakai mulut kita untuk memuliakan Allah. Di tengah-tengah situasi yang mungkin buruk, tetap memuliakan Tuhan. Dan ambil ADD. Dan mari kita dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi rencananya. Dia tidak pernah lalai untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu firman Tuhan, sejak kita bagi-bagi bersama-sama. Engkaulah Tuhanku, dasar pengharapanku. Saat jalanku buntu, tanpa arah yang dituju, katakan, ku pegang firman-Mu, ku kuatkan kepercayaanku, rancangan-Mu sempurna terjadi di hidupku. Oh, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku jangan bimbang, perkuat imanmu dan pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Dan mari miliki iman penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti melaksanakan sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Maka jangan sandarkan pengharapan kita kepada orang-orang, situasi, keadaan, apalagi uang kita. Semua bisa berubah. Sandarkan kepada Tuhan, Sang pemilik janji itu. Biarlah hidup kita mengalami kekuatan daripada Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua pengharapan yang Kau berikan. Kiranya anugerah Allah melimpah atas kita. Pagi ini saya rindu berdoa buat saudara yang rindu untuk berharap di tahun ini ada yang Kau harapkan terjadi. Situasi yang baik, pemulihan keluarga, pemulihan iman, semangat. Atau saudara mungkin mengimani sebuah barang atau benda, boleh. Saudara mau mengimani, Tuhan tahun ini aku rindu ada berkat buat kami. Saudara mungkin mengimani anak-anak saudara, mengimani istrimu menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih baik. Mengimani suamimu lebih diberkati. Mengimani anak-anakmu supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, jika engkau punya pengharapan ini, mari harapkan itu di tahun ini. Dan tema kita, pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Hanya soal waktu saja.
Bisa dia jawab hari ini, bisa dijawab minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Tapi pastikan, kalau engkau punya pengharapan hari ini, angkat kedua tanganmu, saya ingin rindu berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, semua pengharapan yang ada di dalam hati kami, hamba-Mu mengedangkan tangan, seluruh jemaat yang di atas pun di bawah, semua pengharapan itu akan menjadi nyata. Karena kami berpegang kepada firman Allah. Kami pegang janji-Mu dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, bahwa pengharapan kami tidak akan pernah dikecewakan. Karena Engkau yang berjanji bagi kami. Kami punya iman, dasar kami firman Tuhan. Dan biarkan apa yang kami harapkan akan menjadi nyata. Tuhan jamah, jika kami mengimani, tahun ini kami lebih sehat. Penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh. Jika engkau mengimani, pekerjaanmu diberkati Tuhan, maka jadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan pengharapanmu. Jika engkau mengimani, suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu menjadi lebih baik, sesuai harapanmu, hamba-Mu juga mendoakan, semua akan menjadi nyata. Kami mintakan pengurapan Allah atas hamba-Mu, mencurahkan pengurapan Allah atas setiap jemaat, dan kiranya hidup kami akan diberkati Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi, sekali lagi katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk jawaban doa. Kami percaya apa yang hamba-Mu doakan akan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, persiapkan perjamuan kudus-Mu. Kalau ada ayat di dalam roti itu Anda bisa baca berulang-ulang menjadi ayat mas bulanan kita. Terima dengan sukacita setiap ayat yang ada. Biarlah itu menguatkan iman kita, menegur kesalahan kita. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Baik, sekali lagi Anda boleh membacanya. Sekarang pegang itu semua di tangan saudara, saya akan berdoa. Tuhan berkati untuk roti dan anggur di tangan jemaat maupun para pelayan Tuhan. Ubah roti dan anggur ini menjadi sakramen perjamuan tubuh dan darah Yesus. Muati dengan kuasa ilahi sehingga setiap kali kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa kematian Tuhan. Mati dari kegagalan kami, mati dari hidup lama kami, dan kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bangkit dengan semangat baru, dengan pengharapan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum engkau makan roti ini, dengar apa kata firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk dosa kita? Apakah engkau percaya jika makan tubuh Kristus ini, maka sesuai firman Tuhan, engkau tidak akan mati. Engkau akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Pecahkan roti ini. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Dan angkat tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa saudara percaya sesuai firman ini? Jika kamu minum dari Yesus ini, maka Yesus akan tinggal di dalam hidupmu. Dia akan menyertai langkahmu.
Dia akan menyertai hari-harimu. Bahkan tahun 2024 ada Yesus setiap hari dalam hidupmu. Dia akan menyembuhkan penyakitmu. Dia akan memberkati pekerjaanmu. Dia akan memberkati keuanganmu. Dia akan memberkati anak-anakmu. Dia akan memberkati istri atau suamimu. Bahkan dia akan memberkati orang tuamu. Apakah engkau percaya sebuah berkat yang besar? Jika engkau minum dari ini, dosamu diampuni oleh Tuhan. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Boleh sekali lagi katakan dengan iman. Pengharapanku hanya pada, bukan yang lain, hanya pada Yesus. Mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk mujizat dalam perjamuan kudus. Biarlah kami boleh mengalami kuasa Kristus dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya akan memberikan penekanan untuk beberapa pengumuman. Saudara, kita hari Kamis akan mulai ibadah tengah minggu kita, yaitu Pastor Message. Saya mengundang saudara. Saya berharap saudara bisa merespon ini karena ini penting buat kita. Saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Ya, ada khotbah tapi tidak panjang. Saya akan lebih banyak membawa saudara dalam pujian penyembahan dan doa. Ya, yang saudara pastikan saudara bisa hadir karena saya percaya ini akan memberikan kita modal untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2024. Ya. Saya berharap kita bisa masuk mengandalkan Tuhan di tahun yang baru, di tahun yang kita nggak pernah ngerti apa yang akan terjadi di sana, tapi ketika kita punya Tuhan, maka kita minta apa yang kita butuhkan, kiranya Tuhan akan menyertai. Nah, saya mengundang saudara hari Kamis jam 6 sore ya untuk berdoa bersama-sama yang saya sebut dengan doa awal tahun ya. Saya berharap saudara bisa hadir hari Kamis jam 6 sore. Ya, oke, itu pengumuman yang pertama yang saudara perlu camkan. Nah, saudara, berikutnya, kalau boleh, Enyus boleh di off dulu ya, di off dulu. Saudara, ada 2 acara besar di dalam gereja kita di bulan Januari ini. Saudara perlu perhatikan ya. Saudara, walaupun jemaat paling Komsel ATM yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Januari 2024 pukul 6:30 malam
bertempat di rumah Bapak Niko atau bisa dicari via Google Maps dengan keyword Butter Eggs. Mari bertumbuh dan saling menguatkan bersama. Ibadah Pastor Message akan dimulai kembali pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 6 sore. Jemaat juga bisa beribadah secara daring melalui channel YouTube GBI Aletheia Magelang. Halo Youth, akhirnya kita ketemu lagi di ibadah Youth yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pukul 5 sore, bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2. Pastikan kamu hadir dan ajak teman-teman kamu ya. Jangan lewatkan ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono di setiap jam ibadah. Mari persiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Shalom adik-adik Aletheia Holy Kids. Kami mengajak adik-adik untuk dapat hadir merayakan dan menerima berkat Natal bersama teman-teman di acara perayaan Natal Anak Kristen dan Katolik sekota Magelang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 3 sore bertempat di Gereja Katolik Santa Maria Fatima Magelang. Untuk kontribusi dikenakan biaya Rp10.000 per anak. Yuk segera daftar ya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Anita atau Kak Sulmi atau Ibu Iva.
kami berdoa untuk 2 acara besar ini. Kami yakin gereja Aletheia akan terus menjadi gereja yang bersahabat bagi gereja lain, bahkan menjadi berkat. Kami berdoa untuk acara Natal hamba-hamba Tuhan Kabupaten di kantor Kementerian Agama. Kau berkati acara ini akan menjadi titik tolak kehadiran kekristenan mulai diperhitungkan. Dan Tuhan memberkati Bapak Kakan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Miftah, yang sudah membuka banyak kesempatan untuk kami bisa beribadah di sana. Tuhan berkati beliau. Kiranya kasih anugerah-Mu melimpah dalam hidupnya. Kami doakan acara itu juga akan menyentuh hati banyak orang. Sehingga baik puji-pujian, khotbah akan mampu mengubah hati orang yang mendengarnya. Kami berdoa untuk acara PDS, Pekan Doa Sedunia dari Gereja Katolik. Tuhan sendiri akan memberkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan luar biasa. Kami berdoa untuk para romo, para pendeta yang akan hadir. Tuhan juga akan memberkati mereka semua dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Segala berkat rahmat Allah melimpah atas jemaat-Mu. Kami yang menghadapi banyak pergumulan, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Berkati ibadah jemaat hari ini, baik persembahan, puji-pujian, Tuhan akan berkati. Kami yang membawa persembahan mingguan, Aletheia Life Center, bahkan kami yang taat dengan persepuluhan, sesuai dengan janji-Mu. Janji-Mu tidak pernah mengecewakan. Ketika Engkau berjanji, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, janji ini pun pasti akan digenapi, karena Tuhan yang berjanji. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu, dan kami juga mendoakan kiranya untuk para pelayan Tuhan, kiranya kami semua diberikan kekuatan, anugerah, sehingga kami terus boleh selamanya kuat melayani Tuhan di tengah-tengah goncangan yang ada. Diberkati setiap investasi hidup kami, Tuhan yang membalas berkali-kali lipat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih kebaikan Allah juga melimpah bagi kami yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan. Kami yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga memberkati dengan kasih, cinta, suami istri, orang tua kepada anak, akan berlimpah-limpah di dalam keluarga, sehingga kami boleh merasakan surga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, segala berkat rahmat Allah turun atas kehidupan jemaat-Mu. Untuk saudara yang belum mengambil ayat mas tahunan, saudara bisa mengangkat tangan kananmu. Tuhan Yesus, jamah setiap tangan-tangan diangkat. Sebentar kami akan mengambil ayat mas di belakang. Tuhan memberkati, menuntun tangan kami untuk mendapatkan ayat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ini adalah suara Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami gak paham, tapi dalam perjalanan hari-hari kami akan diteguhkan dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Jika itu teguran, kami akan bertobat. Jika itu sebuah kekuatan, kami akan hidup di dalamnya. Urapi tangan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang menjadi bagian kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Kami menutup ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Simak.